Afrika merupakan habitat utama bagi para cheetah, meski mereka juga bisa ditemukan di sebagian timur tengah. Dulunya, mereka bahkan hidup di daratan Eropa, sebelum akhirnya punah dari benua biru itu. Cheetah merupakan kucing besar dari dunia lama, seperti halnya singa, macan tutul, harimau, serta macan tutul salju. Masalahnya, ada sosok bernama Miracinonyx, atau yang dikenal sebagai cheetah Amerika. Kucing purba yang fosilnya ditemukan di Amerika Utara. Apakah mungkin jika leluhur cheetah berasal dari benua Amerika? Atau dulunya mereka berhasil menyeberangi jembatan Bering hingga jadi pendatang di dunia baru? Atau cheetah Amerika dan cheetah modern adalah sosok yang berbeda? Pada kisaran tahun 1895, ahli paleontologi Amerika yang bernama Edward Drinker Cobb berhasil menemukan dan mempelajari fosil dari Gua Port Kennedy yang berada di wilayah Pennsylvania. Fosil berupa sisa gigi itu kemudian dianggap sebagai peninggalan hyena purba. Tapi pada tahun 1899, Edward merevisi penelitiannya. Setelah dilakukan penelitian kembali, ia mengklasifikasikan ulang sisa fosil itu dan justru menganggapnya tidak berhubungan dengan hyena. Ia malah menganggapnya sebagai bagian dari macan tutul salju. Sekian tahun berlalu, beberapa fosil serupa juga ditemukan di wilayah lainnya di Amerika Utara. Hingga akhirnya, di kisaran tahun 1941, ahli paleontologi lain yang bernama George Gaylord Simpson berhasil menemukan fosil serupa yang lebih lengkap. Setelah diteliti, fosil itu dianggap berbeda dari macan tutul salju dan diklasifikasikan sebagai bagian dari puma. Selanjutnya, pada kisaran tahun 70-an, fosil-fosil itu malah dianggap sebagai kerabat dari cheetah karena adanya kemiripan dengan kucing besar itu. Nama ilmiahnya adalah Miracinonyx, sementara nama ilmiah cheetah adalah Achinonyx. Hingga saat ini, fosil kucing purba itu lebih dikenal sebagai cheetah Amerika, meski keberadaannya menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan para peneliti. Ada yang meyakini jika Miracinonyx adalah kerabat para cheetah, tapi dilemahkan dengan tidak adanya fosil cheetah di benua Amerika dan tidak adanya fosil cheetah Amerika di dunia baru. Artinya, keduanya tidak berhubungan dekat. Sementara yang lain meyakini jika Miracinonyx berkerabat dengan puma, tapi dari sisa fosil yang ada menunjukkan kemiripan dengan cheetah modern. Ada juga pendapat lain yang lebih berbobot. Fosil itu berasal dari leluhur yang sama dengan puma, tapi sudah terpisah dari garis keturunan puma sejak 3 juta tahun silam. Entah mana yang benar, tapi keberadaan fosil Miracinonyx memang masih jadi misteri besar bagi para peneliti. Cheetah Amerika kadang digambarkan seperti cheetah modern, tapi ada juga yang menggambarkannya seperti puma. Dari hasil penelitian yang dilakukan, cheetah Amerika adalah kucing besar dengan ukuran yang lebih besar daripada cheetah modern. Panjang tubuhnya diperkirakan mencapai 1,7 meter, tingginya mencapai 85 cm, panjang ekornya hampir 1 meter, dan beratnya antara 70 hingga 100 kg. Ukuran cheetah Amerika hampir sama seperti puma. Bandingkan dengan cheetah modern, yang panjangnya mencapai 1,5 meter, tingginya mencapai 90 cm, dan beratnya di bawah 70 kg. Jika perkiraan ukurannya benar, maka kucing purba itu memang lebih mirip puma daripada cheetah modern. Selanjutnya, para peneliti juga melakukan penelitian terhadap kemampuan Miracinonyx. Penelitian paling menarik adalah perkiraan kecepatan larinya. Seperti yang kita tahu, cheetah merupakan pelari tercepat di bumi, di mana kecepatan larinya lebih dari 100 km per jam. Lalu, apakah Miracinonyx juga punya kecepatan super seperti para cheetah? Dari penelitian yang dilakukan, Miracinonyx bukanlah pelari seperti cheetah. Mereka tetaplah kucing besar yang cepat, tapi kecepatannya standar, seperti halnya puma dan kucing lainnya. Jika kita perhatikan, dari beberapa penelitian yang ada, Miracinonyx hanya punya sedikit kemiripan dengan cheetah modern, dan bahkan lebih mirip dengan puma. Tapi entah kenapa, mereka masih disebut sebagai cheetah Amerika. Sebagai tambahan informasi, cheetah modern sendiri lumayan misterius. Nenek moyang dan asal-usulnya masih jadi perdebatan. Salah satu pendapat yang lumayan nyeleneh mengatakan bahwa cheetah modern punya leluhur dari Amerika Utara, leluhur yang sama seperti cheetah Amerika. Atau mungkin saja cheetah Amerika malah dianggap sebagai nenek moyang dari cheetah modern. Tapi pendapat ini mendapat banyak pertentangan. Cheetah, puma, dan jaguarundi punya kekerabatan yang dekat, meski mereka adalah spesies yang berbeda.
Jika bumi saja dianggap berasal dari dunia lama, maka cheetah juga sepertinya mustahil jika dianggap berasal dari dunia baru. Keberadaan Miracinonyx atau cheetah Amerika memang misterius. Apakah mereka adalah kucing purba tersendiri dan penamaan cheetah Amerika adalah kekeliruan, atau mereka memang leluhur dari cheetah, atau setidaknya ada kekerabatan dengan cheetah? Kita masih menunggu jawaban dari misteri ini. Miracinonyx diyakini hidup pada masa Pleistosen, antara 2,5 juta hingga 16.000 tahun silam. Dengan perkiraan habitat yang ada di Amerika Utara, maka mereka diduga hidup bersama Smilodon, beruang berwajah pendek, beruang gua, singa gua Amerika, mastodon, mamut, serigala daer, sloth raksasa, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya hewan purba yang tangguh pada masanya, maka cheetah Amerika juga menghadapi persaingan yang berat. Lalu, apakah Miracinonyx punah karena kalah saing? Jika kita melihat waktu kepunahan cheetah Amerika dan membandingkan dengan hewan purba lain yang hidup sezaman dengannya, maka kita bisa mengamati bahwa waktu kepunahan mereka hampir sama, di kisaran belasan ribu tahun silam. Para peneliti belum bisa memastikan penyebab kepunahan Miracinonyx, tapi ada beberapa dugaan yang menyebabkan cheetah Amerika itu punah. Perubahan alam yang terjadi diduga kuat jadi penyebab kepunahan massal dari Miracinonyx. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan kondisi alam yang berubah dengan sangat cepat. Dugaan lain, kucing purba ini punah karena kalah saing. Dengan banyaknya pesaing kuat yang ada di sekitarnya, maka tidak mengherankan jika mereka mengalami tekanan dari para pesaingnya. Ada juga yang meyakini jika cheetah Amerika punah karena kekurangan makanan. Mereka kehilangan mangsa utamanya yang sudah lebih dulu punah. By the way, mangsa Miracinonyx diduga adalah Tetrameryx, Stococeros, dan lain sebagainya. Kehadiran manusia purba juga diduga jadi penyebab dari menghilangnya Miracinonyx, entah karena diburu manusia atau terusir dari habitatnya. Yang jelas, faktor tekanan dari manusia juga dianggap berpengaruh pada kepunahan mereka. Menurutmu, faktor apa yang menyebabkan Miracinonyx mengalami kepunahan? Cheetah Amerika hanya satu dari sekian banyak fosil kucing purba yang masih jadi misteri. Penemuan fosil jaguar Eropa juga masih menyisakan misteri, khususnya mengenai hubungan mereka dengan jaguar modern. Lalu ada harimau ngandong, yang fosilnya ditemukan di Pulau Jawa. Dan bahkan ada penemuan fosil yang bisa saja merubah banyak dugaan lama mengenai kucing besar. Panthera blithe adalah nama yang diberikan pada sisa fosil yang ditemukan di wilayah Tibet. Fosil kucing besar yang paling tua yang sudah diketahui manusia, diduga berusia sekitar 4,4 juta tahun silam, lebih tua dari kehadiran kucing besar lainnya. Fosil ini masih misterius, walaupun dianggap sebagai bagian dari Panthera, tapi beberapa menganggapnya sebagai spesies yang berbeda. Ada dugaan jika kucing purba ini telah menyeleweng dari garis keturunan kucing purba, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai leluhur kucing besar yang paling awal. Jika fosil itu memang dari kucing besar yang paling tua, maka perkiraan Afrika sebagai kampung halaman kucing besar bisa saja berubah, di mana daratan Asia bisa saja jadi tempat pertama di mana kucing besar muncul. Mungkin saja nantinya bakal ditemukan fosil kucing purba lain yang lebih tua dan bahkan lebih besar dari penemuan sebelumnya. Atau mungkin saja para kucing bahkan sudah ada sejak masa yang jauh lebih tua dari perkiraan para peneliti. Bumi ini masih menyimpan banyak misteri kehidupan dari masa lalu. Kita masih menunggu terkuaknya misteri yang ada. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.